Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand. Oh, ini sudah ada satu. Ya. Ya, silakan Pak. Pak Samsudin Pak. dari KKM MA Sulawesi Selatan. Silakan Pak Samsudin. Siap. Silakan Pak Kasih. Samsudin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Direktur, sehat Pak Kasubdit. Insya Allah Ya, Pak. alhamdulillah. Semua sehat dalam walafiat. Doanya selalu sama-sama baik. sehat. Baik Pak Kasubdit. Pertama kami dari KKM MA Sulawesi Selatan. Langsung saja Pak Kasubdit, kita bersyukur kepada Allah karena sudah ada kabar gembira dengan berita yang menarik tentang insya Allah akan ada pembelajaran tatap muka, dan ini merupakan bagian dari pengejawantahan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para orang tua siswa. Namun setelah kami mengikuti kegiatan ini, rupanya kami, silakan lanjut. Agak resah lagi karena begitu Pak Kasubdit mengatakan bahwa tatap muka ke depan ini yang akan dilaksanakan Januari insya Allah itu bukan sebuah suruhan atau sebuah ketetapan. Halo? Lanjut Pak, lanjut. Silakan lanjut. Kami tapi poin-poin penting aja Pak. Poin-poin penting aja. Nah, intinya aja. Ini artinya bukan sebuah keputusan yang mutlak dari atas. Artinya kalau mengkaji apa yang telah disampaikan oleh Pak Kasubdit, sepertinya bahwa itu kembali kepada kita, kembali kepada madrasah. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Kasubdit, 4 persoalan telah disampaikan, antara lain memastikan seluruh warga madrasah di wilayah kerjanya telah mengisi daftar periksa pada EMIS secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Persoalan kemudian, apakah daftar ini harus dilengkapi dengan surat keterangan bebas COVID atau surat keterangan pemeriksaan swab dan semacamnya? Ini yang pertama. Apakah harus harus dilengkapi dengan hasil pemeriksaan itu? Yang kedua, karena ini COVID hampir mirip-mirip dengan flu, mungkin akan perlu ada pembatasan. Ada waktu-waktu tertentu. Karena mungkin ketika diperiksa itu baik, tapi sebelum dia masuk bermasalah lagi. Sehingga mungkin surat keterangan mesti harus ada yang terbaru. Surat keterangan sehat yang terbaru. Yang ketiga Pak Kasubdit tentang apakah tidak bisa dimasukkan sebagai program tambahan, harus ada surat izin dari orang tua siswa yang terwakili dari pengurus majelis atau komite. Karena kalau lembaganya kalau sudah melakukan, tetapi akan lebih menguatkan lagi buat kita pengelola pendidikan kalau ada surat izin dari orang tua siswa melalui komite atau melalui majelis, supaya kita ini kita tidak berharap apa yang kita tidak inginkan itu terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kasubdit. Saya kira ini yang saya sampaikan Pak Kasubdit, mudah-mudahan ada jawaban atau ada penguatan dari Pak Kasubdit. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudin dari KKM MA Sulawesi Selatan. Ada 3 poin tadi. Langsung atau satu lagi Pak Kasubdit? Satu lagi boleh, ya? Satu lagi boleh. Oke, satu lagi. Siapa yang akan bertanya? Resen. Silakan. Rekan-rekan host, tolong di... Ada sendiri.
Ini Pak. Ya, dari Pak Ahmad Iqmal dari Pok Jawas, kode 19, provinsi mana 19? NTB Pak, NTB. NTB, silakan teman guru, silakan. Baik, terima kasih Pak. Aja. Jadi begini Pak, madrasah itu kadang melihat apa yang terjadi di tetangga sebelah, artinya di dinas pendidikan. Apalagi di NTB itu madrasah dan sekolah itu sangat berdekatan Pak. Nah sehingga ketika terjadi tatap muka di dinas pendidikan, seakan-akan secara otomatis madrasah juga melakukan itu tanpa melakukan langkah-langkah yang tadi. Bahkan sekarang saja di Kabupaten Lombok Tengah itu sudah terjadi tatap muka Pak, walaupun masih terbatas. Sehingga langkah-langkah tadi yang disampaikan oleh Pak Kasubdit itu hampir tidak dilakukan karena memang melihat kondisi yang sama, letak yang geografis yang sama antara sekolah dengan madrasah. Sehingga kalau sekolah itu masuk, apa bedanya dengan kita? Nah ini juga jadi persoalan Pak. Lalu bagaimana mengatasi ini? Apakah langkah-langkah ini masih juga secara ketat harus diberlakukan, sedangkan sekolah melakukan itu dengan kondisi yang sama dengan madrasah? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Iqmal dari Pok Jawas NTB. Nampaknya dua itu dulu Pak Kasubdit, Ya. kami persilakan. Terima Pak Kasubdit kasih. untuk memberikan Terima penjelasan. kasih untuk Pak Samsudin maupun Pak Ahmad Iqmal. Saya pertama akan menjawab dulu Pak Samsudin. Kalimat bahwa pembelajaran tatap muka itu bukan perintah tapi peluang. Itu penerjemahnya maksudnya begini Pak Samsudin. Jangan sampai dianggap bahwa pembelajaran tatap muka itu perintah atau harus dilakukan. Kalau itu yang dipemahaman semua kepala madrasah, bahaya. Jadi seakan-akan kondisinya apapun harus tatap muka itu. Tapi kalau ketetapan tentang peluang pembelajaran tatap muka itu ketetapan dari pusat Pak, yaitu dari SK bersama 4 menteri. Nah ini yang harus dibedakan Bapak Ibu ya. Jadi maksud saya tadi ini bukan perintah loh. Maksudnya bukan perintah itu oh semua harus tatap muka, tidak. Ini peluang ketetapan dari SKB 4 menteri, surat ketetapan 4 menteri, ada peluang untuk bisa boleh melakukan pembelajaran tatap muka, tapi harus ada prosedur yang dilalui, ada yang perlu dilakukan, kan begitu. Maksudnya begitu. Sehingga pada saat akan menentukan pembelajaran tatap muka di setiap tempat, itu harus memperhatikan ketentuan tadi supaya tidak terjebak dalam kesalahan gitu. Dan keputusan itu tetap memang setiap wilayah itu beda-beda karena kondisi pandeminya juga beda-beda gitu. Sehingga keputusan untuk realnya di lapangan, bagaimana pertimbangan-pertimbangan itu memang bersifat lokal sekali. Pusat hanya memberikan sebuah peluang saja. Ini sudah dibolehkan. Kalau yang kemarin kan masih dilarang betul. Nah sekarang sudah mulai ada peluang boleh. Tetapi tolong prinsip utamanya keselamatan dan kesehatan, kan gitu ya. Kemudian ini ada prosedur yang dilalui gitu. Itu pengertiannya begitu Pak Samsudin. Bukan berarti pemerintah pusat tidak menetapkan. Ya peluang ini ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi itu bukan perintah begitu. Tapi peluang. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan Pak Samsudin sama Pak Ahmad Iqmal itu hampir sama.
tampaknya bapak-bapak, ibu-ibu belum baca SKB 4 Menteri itu ya. Kalau bapak ibu sudah baca itu, tidak akan pertanyaannya seperti itu. Nah, inilah alhamdulillah ketahuan di pertemuan ini. Apalagi teman-teman yang ikut pertemuan ini, kalau pakai hukum fikih, saya hukumi fardu ain. Jadi bukan fardu ain saja, fardu ain. Fardu ain itu untuk baca masing-masing. Supaya tahu apa sih maksudnya daftar periksa. Tadi saya lihat Pak Samsudin seakan-akan mendengar daftar periksa itu seakan-akan orang harus diperiksa ya. Bukan. Itu istilah. Daftar periksa itu adalah daftar isian yang tersedia di emis yang itu harus dibuka oleh setiap kepala madrasah atau madrasahnya. Kemudian diisi Pak, di sana ada 6 poin. 6 poin yang ditanyakan atau yang disyaratkan di dalam sebuah menu yang namanya daftar periksa tadi Pak. Itu yang wajib diisi oleh kepala madrasahnya sebelum memutuskan atau mengajukan permohonan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota atau kepada kantor wilayah Kementerian Agama. Nah, nanti diharapkan kantor Kementerian Agama wilayah atau kantor Kabupaten Kota, kantor Kemenak Kabupaten Kota, saat akan memberikan izin, oh ya, madrasah A boleh masuk atau tidak. Lah itu tolong membaca daftar periksa ini dulu, daftar isian yang ada di emis tadi. Kenapa? Karena persyaratan untuk melakukan pembelajaran tatap muka tadi itu sudah dipaparkan dalam menu yang disebut dengan daftar periksa tadi, Pak. Jadi daftar periksa itu nama menu untuk memantau persiapan pembelajaran tatap muka, Pak Samsudin. Bukan daftar periksa orang harus diperiksa pakai surat ini COVID ini, tidak. Tapi itu ada persyaratannya. Tolong dibaca, itu ada 6 poin, ya. Jelas. Kemudian yang ditanya Pak Samsudin, yang diusulkan Pak Samsudin tadi, itu sudah termasuk format yang ke-6, Pak, di dalam daftar periksa, yaitu persetujuan orang tua atau persetujuan komite atau majelis. Komite ya, istilahnya komite yang sudah di peraturan Menteri Agama itu komite. Itu memang harus hitam di atas putih, Pak. Zaman seperti sekarang jangan cuma berbicara, jangan percaya dengan bicaraan orang, Pak. Setuju. Kalau tidak ditulis di hitam putih, Pak, kalau ada apa-apanya nanti orang berkilah, Pak. Karena itu harus diwujudkan dalam hitam di atas putih. Walaupun di dalam daftar periksa tadi itu cukup dicontreng oleh kepala madrasahnya saja itu. Jadi daftar periksa itu pertanyaannya, sudah enggak ada ini? Contreng. Kalau contreng semua, sudah siap semuanya, boleh melakukan pembelajaran tatap muka, kan gitu. Kalau belum, itu nanti dicek dulu kesiapannya, kan gitu, Pak. Tapi kalau belum semua, berarti tidak siap, kan gitu. Nah, kalau tidak siap, ya jangan dipaksakan. Itu namanya bunuh diri, kan gitu, Bapak Ibu. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi izin dari orang tua, izin dari komite itu ya wajib memang dalam bentuk surat itu nanti dipegang oleh kepala madrasah. Jadi kepala madrasah sudah harus menerjemahkannya begitu, Pak. Begitu, semuanya harus diterjemahkan begitu. Kami tidak mungkin akan menuntun sampai detail suratnya begini, bentuknya begini, contohnya begini, jangan. Kalau dahulu kan begitu ya Pak ya, kalau sekarang kita sudah harus bisa menerjemahkan dengan baik. Kemudian berikutnya, sekaligus menjawab pertanyaan Pak Ahmad Iqmal ini. Peraturan SKB 4 Menteri ini Pak, itu tidak hanya berlaku untuk madrasah, tapi juga berlaku untuk semua.
sekolah yang di bawah Dikbud, sekolah yang di bawah kementerian lain seperti sekolah pertanian, di bawah pemerintahan dalam negeri, semuanya mengikuti SKB 4 Menteri ini, Pak. Jadi tidak ada satuan pendidikan atau lembaga pendidikan di atas bumi Indonesia ini yang bisa melakukan apa? Kok gambarnya ganti nih? Yang bisa melakukan aktivitas pembelajaran tanpa mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh SKB 4 Menteri ini, Pak. Nah, yang saya bacakan tadi itu tidak lain hanya penerjemahan lebih lanjut dari SKB 4 Menteri tadi. Nah, terkait dengan itu, Bapak Ibu, kita ini kan sudah masyarakat modern, cerdas. Ya Bapak Ibu, jangan meneruskan insting hanya sekedar meniru. Bahaya, Pak. Kalau misalnya ada sekolah sebelah sudah memasukkan, insya Allah sekolah sebelah itu sudah melalui itu kan, Pak. Nah, kita kalau mau mengikuti seperti itu, ikuti dulu prosedurnya dilalui. Jadi tidak otomatis terus ikut-ikut tanpa pegangan apapun. Itu kan sama dengan melihat tetangga kita itu kok setiap hari laki-laki perempuan duduk di depan televisi, peluk-pelukan, cium-ciuman. Terus tiba-tiba kita ikut-ikutan. Oh, yang tetangga kita sudah punya surat nikah, ya nggak apa-apa. Artinya tidak harus kita lihat orang terus kita meniru, Bapak Ibu. Kita lihat dulu. Di sana itu sudah punya surat nikah, ya kita cari surat nikah dulu baru boleh. Pak Samsudin kan nggak boleh meluk anaknya orang kalau nggak punya surat nikah dulu. Iya kan? Walaupun tetangga kita ada. Kalaupun ada tetangga yang peluk-pelukan nggak punya surat nikah, ya tinggal kita ngatakan mau mencontoh yang jelek atau mau mencontoh yang baik. Kalau mereka nggak ada bukti apa berani, ya kita jangan ikut-ikutan begitulah. Zamannya sudah modern begini kok ikut-ikut yang salah, ya kan Pak? Nah, kan gitu. Nanti kalau sampai ada masalah hukum segala macam kan kita mempertanggungjawabkannya sendiri-sendiri kan. Masalah hukum kan nggak bisa kita jawab. Saya lihat di sebelah boleh, kenapa saya nggak boleh loh? Itu kan sudah ada prosedurnya masing-masing. Kita melihat tetangga kita naik sepeda motor nggak pakai SIM, apa kita harus ikut naik motor nggak pakai SIM? Nah itu kan salah, Pak. Salah, Pak. Kalau zaman dulu mungkin begitu masih legal. Artinya argumentasinya sekarang harus ilmiah, Pak, akademis, Pak. Apalagi nanti kalau saya membicarakan yang kedua itu tentang budaya pembelajaran masa depan. Ini semuanya sudah harus akademis, ada dasar ilmiahnya, Pak. Kita ingin membentuk budaya seperti itu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan, lihat sebelah atau kanan atau kiri. Kita harus mengikuti semua prosedur. Seperti kita kalau melaksanakan tes ulangan dulu, lihat yang duduk sebelah kita sudah berdiri apa langsung milik kita, kalau kita lipat gitu aja. Kalau belum selesai ya kita selesaikan dulu toh, Pak. Nanti bisa dapat 0 kita. Iya, teman kita keluar, ternyata teman kita keluar cuma ke kamar mandi, kita sudah telanjur ngumpulkan, rugi kita. Iya kan? Seperti itulah. Saya pikir begitu, Pak. Sudah saya jawab, Pak Suwardi. Mungkin kalau ada satu termin lagi silakan. Oke, terima kasih Pak Kasubdit atas penjelasannya. Insya Allah Pak Haji Samsudin, Pak Haji Ahmad Iqmal, dan rekan-rekan sekalian udah jelas ya. Kami buka satu lagi. Siapa yang ingin bertanya dari Kasih Provinsi belum ada nih. Pak Jalal. Pak Jalal. Oh, dari NTB lagi nih. Oh, nggak apa-apa. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Kasubdit yang saya hormati, Pak Dr. Suwardi, alhamdulillah saya ingin jelaskan tadi mengenai pertanyaan Pak Iqmal. Kami di Nusa Tenggara Barat bersama Dikbud itu bersama-sama sosialisasikan SKB 4 Menteri. Siap. Nah, selalu bersama-sama untuk seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Pada yang dijelaskan tadi sama Pak Iqmal, ketika Dikbud dengan kewenangan untuk bisa memberikan simulasi tatap muka untuk di kabupaten kota itu memang hanya untuk SMA, SMK dan SLB. Tapi kami tidak ikuti
Sekali lagi, mengapa? Karena memang zona pandemi itu ada di kabupaten kota, status kabupaten itu beda-beda. Dalam ini kami berbeda. Kalau di Pak Iqmal tadi, itu di Kabupaten Lombok Tengah, termasuk bupatinya belum mengizinkan, hanya itu memang gugus tugas provinsi memberikan izin, itu keliruan. Karena di sana SMP juga tidak diizinkan oleh bupati sendiri. Hanya SMK, SMA, padahal itu tempatnya berdekatan dengan MTS dan MA. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan gugus tugas, minta izin. Dan tentu kami menjadi instrumen pertama itu adalah terperiksa. Dan untuk Pak Kasubdit maklumi bahwa di dalam instrumen yang kami pantau terus itu, nomor satu penting kami adalah keterpenuhannya data periksa oleh satuan pendidikan untuk membuka simulasi tatap muka. Dan simulasi untuk tatap muka itu hanya kita berikan untuk apabila sudah zona kuning dan hijau. Jadi kita kadang-kadang masih merah pun diberi karena kami tidak berani semacam itu. Apalagi di beberapa daerah seperti bupatinya ada yang terkonfirmasi positif. Nah, apakah Pak Kasubdit pertanyaan kemudian, apakah nanti setelah madrasah itu sudah dianggap siap, termasuk daftar periksa sudah selesai, yang selama ini hanya dipahami oleh operator Pak Kasubdit. Para sekolahnya kadang-kadang tidak tahu apa daftar isi periksa yang 6 variabel itu. Ini. Seperti tadi, jadi hanya dipahami oleh operator saja. Nah, untuk itu apakah setelah tersediaannya sudah siap dengan peserta yang lain, apakah selapi yang kami lakukan di NTB ini, apa perlu kita tetap minta izin kepada gugus tugas tempat untuk pembukaan pembelajaran tatap muka? Kalau tadi kita lihat hanya kewenangan kita hanya koordinasi dan penanganan. Tapi kami di NTB seperti itu selalu bersurat kepada gugus tugas untuk mendapatkan izin pembelajaran tatap muka dengan mendaftarkan nama-nama madrasah yang kita usulkan. Sehingga mereka kadang-kadang mereka turun untuk melakukan pemantauan. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung Pak Kasubdit. Ya, terima kasih Pak untuk menjawab Pak Kasih NTB. Begini Pak, yang ditanyakan oleh Pak Kasih NTB itu sebenarnya sudah dijelaskan di dalam SKB 4 Menteri. Jadi yang ada di SKB 4 Menteri memang sengaja tidak saya jelaskan di sini lagi Pak. Tadi yang saya jelaskan itu adalah catatan-catatan tambahan untuk memberikan penekanan pada bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau yang ada di SKB 4 Menteri sudah saya percayakan dengan jaminan yang pertama, Bapak Ibu semuanya memastikan untuk membaca itu dan memahami. Nah, di dalam SKB 4 Menteri itu Pak sudah dijelaskan bahwa kekuasaan, kewenangan yang paling utama pertama yang akan menjadi dasar, jadi yang akan menjadi dasar kita mengizinkan atau tidak, itu pertama adalah ketetapan pimpinan daerah, Pak. Jadi yang pokok itu ada ketetapan pimpinan daerah bahwa wilayah itu sudah boleh ada tatap muka tidak. Itu dulu. Jadi persyaratannya itu. Jadi Pemdanya itu sudah mengizinkan ada pembelajaran tatap muka atau tidak. Itu prinsip paling penting. Nah sekarang zona-zona itu di dalam SKB 4 Menteri sudah tidak diberlakukan lagi Pak. Jadi sudah tidak ada lagi zona merah, zona hijau, zona kuning, enggak. Tapi sekarang yang menjadi perhatian utama adalah ketetapan pimpinan daerah. Walaupun kondisinya zonanya bagaimanapun, sikapnya pimpinan daerah bagaimana itu. Nah, pimpinan daerah pasti informasinya disuplai oleh gugus tugas COVID kan gitu. Oleh karena itu pertanyaan Bapak tadi apabila bagaimana koordinasi dengan COVID, wah itu keharusan Pak, keharusan dan penting sekali itu. Saya setuju sekali. Yang selama ini diambil oleh Bapak dalam rangka koordinasi dengan tingkat provinsi dan begitu juga nanti Bapak Ibu anjurkan kepada Kasih Penma yang ada di kabupaten kota itu harus koordinasi erat dengan COVID, Satgas COVID-19 di kabupaten kota masing-masing. Dan nanti pada saat akan menetapkan izin itu harus lihat dulu ada enggak ketetapan bupati atau ketetapan provinsinya, gubernurnya. Kalau sudah ada itu baru lihat daftar periksa, Pak. Nah, setelah lihat daftar periksa ada peluang memang sudah ada kesiapan dari pimpinan Pemdanya sudah boleh, daftar periksanya sudah terpenuhi, maka silakan Bapak Ibu mengambil keputusan untuk bisa mengizinkan atau tidak gitu. Seperti itu Pak memang prosedurnya. Dan itu yang perlu dipastikan di daftar periksa tadi, daftar isian itu
supaya nanti itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan kita, Pak, dari masalah hukum, Pak. Kalau misalnya ada teguran, loh ini sudah ada isian ini, ada bukti ini. Nah, ini orang tua juga sudah setuju segala macam. Nanti bukti fisiknya ada di madrasahnya masing-masing. Seperti itu, Pak, setuju. Dan yang sudah dilakukan NTB tadi saya pikir sudah bagus itu. Dan memang ya begitu, harus kuat imannya itu. Apa gunanya Pak Jala sudah sampai sekolah ke Australia kalau nggak kuat imannya, kan gitu kan Pak ya? Harus kuat Pak. Setuju saya Pak, harus kuat imannya. Setuju Pak. Oke, terima kasih Pak Kasubdit atas segala penjelasannya. Barangkali mohon izin Pak Kasubdit dilanjut paparan materi yang kedua paparan dulu. kedua ya. Kemudian nanti kita Sebentar Pak, saya tak ngomong dulu Pak. Oh, monggo Pak Direktur, nggih, monggo. Pak Direktur. Kawan-kawan, atas pertanyaan dari pengawas NTB dan juga Pak Kasih NTB, saya mohon kepada seluruh yang mendengar suara saya ini, kita jangan iri dengan tetangga. Nasib kita tidak tergantung dengan tetangga kita. Nasib anak-anak kita juga nggak tergantung dengan lingkungan kita. Karena virus corona itu tidak melihat siapa dan di mana. Oleh karena itu, di samping tadi yang dijelaskan oleh Pak Kasubdit, tentang daftar periksa yang disalahpahami oleh pengawas Sulsel tadi itu, daftar periksa dokter dikiranya. Jadi di luar daftar periksa yang telah Bapak-Bapak kirim melalui emis itu adalah, saya pesan tadi hati-hati, waspada, lakukan pembinaan, kepastian anak-anak jujur. Itu maksudnya biar kita tuh jangan sama dengan tetangga, wong kita memang beda, gitu. Oleh karena itu saya mohon kepada kawan-kawan semua yang mendengarkan siaran ini untuk berhati-hati, jangan niru-niru orang, karena kondisi kita beda dengan tetangga kita. Apalagi menyangkut nasib, tadi Pak Ahmad sampaikan, Pak Kasubdit, kesehatan dan nyawa ini nomor 1. Daripada mengejar ketertinggalan belajar, lebih bagus kita menjaga agar anak tetap sehat dan kuat. Gitu Pak Kumis, makasih Pak Kumis.